Banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu nabi yang miskin. Saya tidak setuju. Nabi Muhammad itu nabi yang kaya raya. Istri dia, orang ingin sukses, dia harus memperbaiki kualitas sholatnya, khusus sholat 5 waktu. Kalau berjamaah ini luar biasa, Pak. Hanya di sholat berjamaah semua orang sama rata. Hanya di sholat berjamaah tidak ada jabatan yang memisahkan di antara mereka. Bayangkan, adakah di sholat berjamaah pejabat saf pertama, rakyat saf kedua? Tidak ada. Baik laki-laki maupun perempuan yang tumbuh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah di waktu tersebut adalah anak muda yang mereka tempa diri mereka untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah selagi masih muda. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam tersebut. Amin ya rabbal Majlis Irmas sedang berdiri, bahagia rasa cinta, tua muda semua berdoa mengharap ampunan dosa. sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alimul ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tanpa sedikit pun mengurangi daripada rasa hormat, rasa memuliakan, rasa mencintai al-fakir kepada antum-antum semua. Kita doakan ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, kesepuhan kita, aparatur pemerintahan kita. Mudah-mudahan dengan berkah ini acara semuanya umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Badannya disehatkan oleh Allah. Amin. Rezekinya dilapangkan oleh Allah. Hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia acara silaturahmi Ikatan Remaja Masjid Bandung yang kebetulan hari ini diadakan di Masjid Baitul Amanah Baros Cimahi Tengah. Baitul Amanah, rumahnya orang-orang yang amanat. Masya Allah, mudah-mudahan semua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nanti semuanya dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah ini acara, dengan berkah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita pulang daripada masjid ini menuju rumah kita masing-masing kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup daripada aib-aib kita. Yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang ada hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi atau siang 11:30 sudah waktunya makan nasi padang ini. Ya Allah. Pada siang hari ini sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia, insya Allah bersama orang-orang yang mulia, di sebuah perkumpulan yang mulia. Tempat yang mulia adalah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang berusaha untuk membenahi dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang mulia yaitu acara silaturahmi.
Tidak ada yang lebih mulia daripada menyambung tali silaturahmi. Tempat yang mulia masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah bukan mall. Tempat yang paling dicintai oleh Allah bukan pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah bukan pantai. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan daripada tempat-tempat wisata yang lain, tapi adalah masjid. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ini dalil, ini bukti bahwasannya Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai. Itu menandakan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kita dicintai oleh Allah sekarang nih. Buktinya, dalilnya sekarang kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau Allah tidak cinta kepada kita, Allah kumpulkan kita di tempat ini. Hukum alam orang mengundang kepada tempat yang paling dicintai berarti orang tersebut dicintai. Yaitu mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula saya apresiasi daripada perkumpulan ini luar biasa. Anak muda, masih muda yang masih masanya main, yang masih masanya ya kata mungkin tadi ke gunung gitu kan, trekking. Tapi mereka sudah membiasakan diri untuk melawan hawa nafsu tersebut. Dari sekarang dirinya ditempa untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tumbuh di dalam mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Nanti di hari kiamat ada 7 naungan. Ya, ada naungan di mana naungan tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar itu luar biasa nanti. Kata para ulama, ya, azab yang paling pedih nanti di hari kiamat bukan api neraka. Azab yang paling menyiksa nanti di hari kiamat bukan daripada api neraka, tapi menunggu giliran untuk dihisab. Nah, itu yang lebih pedih itu. Itu yang lebih menyiksa, menunggu giliran untuk dihisab. Bayangkan orang manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan jadi satu di suatu tempat. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apalagi ngarep-ngarep karpet, nggak ada rokoknya. Masya Allah, cikopret daya. Masya Allah, nunggu giliran untuk dihisab, dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman di satu tempat. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama, saking padatnya keadaan pada saat itu, di atas kepala ada kaki, di atas kepala lagi ada kaki, sampai 10 kali. Di atas kepala kaki, di atas kepala lagi kaki lagi, sampai 10 kali kaki. Berdesak-desakan, keringat membanjiri diri mereka. Masya Allah, menunggu giliran untuk dihisab di padang mahsyar. Ada naungan pada saat itu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan didapatkan oleh 7 golongan. Ya, 7 golongan. Salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan yang tumbuh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah di waktu tersebut adalah anak muda yang mereka tempa diri mereka untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah selagi masih muda. Mudah-mudahan kita semuanya berada di naungan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan Pak, jangan nanti di padang mahsyar kita ngantri di puskesmas saja, ya, untuk berobat itu capeknya luar biasa. Ngantri di Indomaret, coba sore ini ke Indomaret, orang persiapan untuk sahur, orang persiapan untuk taraweh. Apalagi Indomaret itu kalau nggak salah peraturan pemerintah sekarang tutup jam 9. Jam 8 antum ke Indomaret, kalau nggak rame, kalau nggak capek, luar biasa itu ngantrinya. Baru 10-20 orang. Iya, ngantri bikin KTP, ngantri bikin SIM. Dari pagi sampai sore capek, masih bisa dengan HP.
masih bisa keluar untuk wudhu, masih ada makanan, ada minuman. Nanti di hari kiamat semuanya nggak ada. Masya Allah. Makanya pikirkan kesuksesan kita di hari tersebut sebagaimana kita memikirkan kesuksesan kita di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita berkumpul di hari ini di masjid, ini menandakan bahwasannya amal ibadah yang paling penting di dalam syariat Islam adalah sholat fardu 5 waktu. Masya Allah, sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu khusus buat anak muda. Kata para ulama, suksesnya seorang itu tergantung kadar kualitas sholatnya. Orang ingin sukses, dia harus memperbaiki kualitas sholatnya, khusus sholat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Ketika sampai di kota Madinah, beliau disambut dengan syair Tala'al Badru Alaina. Kemudian masuklah beliau bersama sahabat Abu Bakar ke kota Madinah. Pada saat itu sahabat-sahabat yang sudah menunggu di kota Madinah berebut untuk supaya Rasulullah tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami saja. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami saja. Kenapa demikian? Ini makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memegang kunci pintu surga nanti di hari kiamat. Allah tidak akan bukakan surga sebelum Nabi Muhammad yang membuka kunci. Para nabi dan para rasul nanti di akhirat tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad terlebih dahulu yang membuka daripada pintu surga. Masya Allah, mereka berebut supaya mendapatkan barokah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad orang yang bijak. Nabi Muhammad orang yang tidak mau menyakiti satu orang kemudian menyenangkan satu orang. Semuanya harus rata di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Tidak ingin menyakiti salah satu di antara mereka. Biarkan unta saya yang menggiring perjalanan saya. Di mana unta ini berhenti, maka disitulah saya akan tinggal, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya unta itu berjalan di kota Madinah pada saat itu. Kemudian stop di sebidang tanah milik kedua anak yatim. Kedua anak yatim ini diwariskan oleh orang tuanya sebidang tanah. Gulamain yatimain, dua anak yatim. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, ini tanah siapa? Didatangkanlah kedua anak yatim tersebut. Kata dua anak yatim tersebut, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senang hati tanah ini kami hibahkan kepadamu. Masya Allah, pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Gak, tapi Nabi Muhammad tidak ingin menyakiti. Para sahabat ingin memuliakan, Rasulullah tidak ingin menyakiti. Kata Rasulullah, jangan, saya beli ini tanah, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang kaya, Pak. Istrinya itu Siti Khadijah, perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Masya Allah, hartanya luar biasa. Banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu nabi yang miskin. Saya tidak setuju. Nabi Muhammad itu nabi yang kaya raya. Istri beliau adalah orang yang paling kaya di kota Mekah pada saat itu. Siti Khadijah itu punya pasar sendiri. Di depan rumah beliau itu ada pasar. Pasarnya itu milik istri Nabi Muhammad SAW. Toko-toko yang ada di pasar tersebut orang kontrak sama Siti Khadijah. Masya Allah, kayanya luar biasa. Perempuan terhormat pada saat itu, yang menjadi donatur utama baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya singkat cerita tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah. Anda tahu apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad? Ketika tanah tersebut dibeli, otomatis akan dibangun. Ya, dibangun bangunan untuk tempat tinggal Nabi Muhammad. Tapi tidak. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bukan rumah. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bukan kantor, bukan daripada madrasah ataupun pesantren, ataupun gedung parlemen, bukan, Pak.
Tapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW begitu sampai di kota Madinah adalah binaul masjid, membangun masjid. Ya. Rasulullah nggak mikirin rumahnya, saya tinggal di mana enggak. Tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah, dibangun masjid. Menandakan apa? As-shalah qabla kulli syai'. Salat sebelum segala sesuatu. Itu menandakan Rasulullah memerintahkan salat sebelum segala sesuatu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang kelak nanti pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa in shalaha shalaha sa'iru amalihi. Kalau salatnya benar, maka amal ibadah lain juga benar. Kalau salatnya sudah rusak, amal ibadah lain ikut rusak. Makanya salat ya khusus salat 5 waktu. Khusus salat 5 waktu kalau bisa berjamaah. Bagi anak-anak muda nih yang pengen sukses, yang masih kuliah, yang masih belajar ataupun yang punya bisnis, kalau pengen bisnisnya maju, kuliahnya lancar sampai lulus dapat kerjaan yang bagus, jaga sholatnya sekarang. Khusus sholat 5 waktu kalau bisa berjamaah di masjid. Ya, Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah ini luar biasa, Pak. Hanya di sholat berjamaah semua orang sama rata. Hanya di sholat berjamaah tidak ada jabatan yang memisahkan di antara mereka. Bayangkan, adakah di sholat berjamaah pejabat shaf pertama, rakyat shaf kedua? Tidak ada. Orang kaya shaf pertama, orang miskin shaf kedua, dibeda-bedakan tidak. Hanya di sholat berjamaah. Ini luar biasa, sholat berjamaah ini satu umat. Setiap hari ketemu, Masya Allah 5 kali sehari ketemu silaturahminya sehari 5 kali di dalam sholat berjamaah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Poin yang kedua. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga. Karena ini pertemuan pertama, mungkin saya singkat aja. Insya Allah nanti kita diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lain waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kenapa di zaman sekarang ini anak muda banyak yang rusak? Ya, anak muda digiring kayak kata Mang Bugi tadi, didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang di luar syariat Islam, pemahaman-pemahaman yang merusak daripada akidah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena Nabi Muhammad tidak lagi menjadi idola kita. Ya, kata Imam Syafi'i, "Na'ibu zamanuna wal 'aibu fina, wa laysa li zamanina 'aibun siwana." Banyak orang yang mengatakan zaman sekarang ini zaman yang edan. Banyak orang yang mengatakan zaman sekarang ini zaman yang gelo. Banyak orang yang mengatakan zaman sekarang ini zaman yang rusak. Kata Imam Syafi'i, bukan zamannya yang rusak. Zaman itu dari Nabi Adam sampai akhir hari kiamat tetap kayak gitu. Gunung di zaman Nabi Adam ada gunung. Di zaman Nabi Adam ada laut. Sama zaman sekarang juga ada gunung, adalah laut. Zamannya tetap sama. Yang rusak itu orangnya. Kenapa demikian orangnya bisa rusak? Karena yang menjadi idola mereka bukan lagi Sayyidina wa Maulana Muhammad, bukan lagi para sahabat Rasulullah, bukan lagi para tabi'in, bukan lagi para orang-orang soleh, tapi yang menjadi idola mereka orang yang bakal dahinya yang tidak pernah mengedal sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih sering mengidolakan artis, lebih sering mengidolakan Aldebaran. Aldebaran ganteng, emang ganteng, Masya Allah. Tapi kalau antum tahu bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, itu Aldebaran gak ada 0, berapa persennya daripada gantengnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb, pernah dengar cerita Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha, yang ada sahabat Siti Zulaikha sampai memotong tangan, ya, karena melihat keindahan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng. Kata para
ulama. Tapi kata guru daripada guru-guru kami, Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, seorang ulama besar dari kota Mekkah. Beliau ini mendapatkan gelar doktor di umur 25 tahun. Gelar doktor di umur 25 tahun Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya punya guru saya punya guru, nah beliau itu Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari kota Mekkah, almarhum, meninggal di tahun 2005. Al-Muhaddits, Hafizul Quran, mendapat gelar doktor di umur 25 tahun, bayangkan. Tidak ada sejarahnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu orang mendapatkan gelar doktor di umur 25 tahun, cuma beliau. Karena apa? Karena saking cerdasnya, saking pinternya beliau di dalam ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kata beliau, keindahan di alam semesta ini dibagi 3, terbagi menjadi 3. 25% pertama untuk Nabi Yusuf alaihissalam, 25% untuk alam semesta beserta isinya, mencakup manusia, alam, keindahan hewan, keindahan laut, semuanya. 25% untuk alam semesta beserta isinya. Udah berapa? Udah 50%. Sisa 50% untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa para sahabat ketika melihat Rasulullah tidak seperti para sahabatnya Siti Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf? Temannya Siti Zulaikha yang perempuan 40 itu ketika melihat Nabi Yusuf, tanpa mereka sadari mereka mengiris jari-jari mereka, terbius dengan keindahan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi kenapa para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal demikian? Jawabannya dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, bahwasannya benar Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sama-sama diberikan 10 hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab ini adalah penghalang dari cahaya. 10 hijab untuk apa? Untuk melindungi mereka daripada fitnah. Ya, fitnah kegantengan wajah mereka. Kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, 10 hijab Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah dibukakan oleh Allah ketika di dunia. Jadi 10 penghalang, ya, kegantengan Nabi Yusuf sudah dibukakan oleh Allah ketika di dunia. Semuanya 10-10-nya sudah dibukakan oleh Allah. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 1 hijab yang dibukakan oleh Allah. Penghalangnya baru 1. 9-nya kapan? Nanti di surga. 9-nya kapan? Nanti di surga. Kalau sahabat Siti Zulaikha memotong jarinya ketika melihat Nabi Allah Yusuf, kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, umat dari zaman Nabi Adam nanti sampai hari kiamat ketika ketemu sama Nabi Muhammad di surga, bukan lagi motong tangan. Melihat kegantengan Nabi Muhammad SAW, la'atharna taqti al-quluba 'ala al-aidi. Kalau sahabat Siti Zulaikha memotong jari-jarinya ketika terbius kegantengan wajah Nabi Yusuf, nanti kita ketika melihat gantengnya Nabi Muhammad SAW di surga, bukan lagi jari yang kita potong, tapi kita akan ambil benda tersebut, kita tusukkan ke jantung kita karena saking gantengnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai jantung kita tusuk, terbius keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya anak muda dari zaman sekarang, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jangan lagi artis, jangan lagi pro player Mobile Legends, jangan. Ya, FF, PUBG. Ya. Ya Allah, YouTube, Instagram itu gunakan untuk ibadah, untuk ngaji. Ya. Jangan YouTube digunakan untuk nonton artis Korea. Ya. Ya. Yang laki-laki jangan digunakan untuk nonton daripada Atta Halilintar. Ya. Gak ada manfaatnya, bisa aja kuota. Ya, tonton kajian Ustaz Abdul Somad, tonton kajian Ustaz Adi Hidayat, banyak itu di YouTube, Masya Allah. Kang Ugi juga ada kajiannya nanti Insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, lebih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin pertama yang saya bahas tadi adalah bahwasanya pemuda harus semangat. Khususnya Irmas, mudah-mudahan Irmas selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin berkembang, semakin besar dan semakin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua
kedua tadi sholat 5 waktu dijaga ya. Sholat 5 waktu kalau pengen jadi hamba yang sukses, jadi manusia yang sukses dunia akhirat, syarat mutlak jaga sholat 5 waktu. Kemudian poin yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah bahwasannya kalau kita tidak pengen dirusak, maka jadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, ngaji, pelajari, kenali itu siapa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk menambah berkah 5 menit lagi sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca solawat badar, kemudian disambung dengan solawat asyril, kemudian disambung dengan solawat nariyah dengan niat mudah-mudahan berkah solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kegaduhan yang ada di negeri kita cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal jika tidak cepat diangkat, daerah ini yang dibersihkan dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah jaga ulama kita, Allah jaga habaib kita. Ulama sama habaib jangan mau diadu domba. Musuh-musuh Islam sedang punya rencana untuk mengadu domba ulama para habaib, baik itu dari golongan NU maupun FPI, sering diadu domba. Untuk apa? Untuk memperpecah umat Islam. Jangan mau diadu domba. Kalau kita dengar berita yang kita belum tahu kebenarannya, maka tabayun, klarifikasi dulu. Jangan langsung mentah-mentah, minta pendapat kepada para ulama, para kiai, ini benar atau tidak. Kalau tidak bisa membela, jangan mencela. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca sholawat badar, kemudian bersama dengan sholawat asyir dan nariyah. Abdurrahman ikut tapi backing vokal nggak usah ikut semua, biar semua jamaah yang keluarkan suara jadi backing vokal. Kita sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mari sama-sama salatullah salamullah